Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh jenis larutan terhadap titik didih. Oke, enjoy. Ini ada alat dan bahannya. Alatnya itu ada ini 3 gelas kaca. Ukurannya ini berapa nih? 100 ml. Kemudian ini ada pengaduk. Terus ini ada kasa dan kaki 3. Kasa dan kaki 3. Terus ini ada alat yang buat bakarnya. Iya, pembakar spiritus. Sama sini ada bahannya, ada air, aquades, ada garam, sama ada gula. Oke. Jadi step pertama kita isi ini. Coba nyalain. Gelas kacanya diisi air sampai 50 ml. Nah guys, di sini kita masukin garam sebanyak 5 sendok ya guys. Habis itu jangan lupa diaduk sampai tercampur rata ya guys. Nah kemudian yang kedua ini kita akan bikin larutan gula. Jadi gulanya juga kita masukin sebanyak 5 sendok. Terus kalau udah diaduk sampai tercampur rata. Udah. Kaki 3-nya aja yang dibenahin daripada spiritus. Pertama air dulu. Ini air ya guys. Set timer. Kita panasin, terus kita set timer selama 30 detik. Itu tunjukin jamnya tuh. Jam. Tambah dah. Kita ukur. Coba lihat ukurannya. Itu 32 ya? Lanjutkan timernya. Iya. Nah jadi guys, ini tuh pengukurannya dilakukan sebanyak 9 kali setiap 0,5 menit atau setiap 30 detik. Nah ini setelah 30 detik kita ukur temperatur guys. Mana sih kacanya nggak kelihatan cuy? Naiknya dikit dah. 84. Oke, jadi setelah tadi kita ukur suhu atau temperatur air sebanyak 9 kali, sekarang kita ngukur larutan gula ya guys. Yang kedua itu larutan gula. Caranya sama kayak tadi, 9 kali selama 30 detik sekali. Boleh guys. Dah. Pindahin aja. Emang panas? Enggak, atasnya enggak. Atasnya enggak. Oh, atasnya karena Terakhir larutan garam. ini dapat 5 detik ya. Nah, jadi setelah beberapa percobaan yang kita lakukan, kita dapat mengisi tabel perubahan temperatur pada air, larutan gula, dan larutan garam. Mau dimatiin mau? Lah ini nggak dipisahin. Bodoh. Bisa Perbandingan titik didih larutan gula dan larutan garam. Yang pertama, hitung titik didih larutan gula dengan MR 342 dan titik didih larutan garam dengan MR 58,5. Untuk menghitung titik didih larutan gula dan larutan garam, kita bisa menggunakan persamaan peningkatan titik didih, yaitu delta TB. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan KB dikali M, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah konstanta ebulioskopik dalam pelarut air sekitar 0,52 derajat Celcius kilogram per mol, dan M adalah molalitas larutan, mol zat terlarut per kilogram pelarut. Berdasarkan data di tabel, larutan gula mencapai suhu maksimum 84 derajat Celcius pada menit ke-9. Larutan garam juga mencapai suhu maksimum 93 derajat Celcius pada menit ke-9. Jadi, titik didih larutan gula dan garam yang didapat dari eksperimen masing-masing adalah 84 derajat dan 93 derajat Celcius. Yang kedua, jelaskan kenapa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni.
Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni karena adanya fenomena kenaikan titik didih. Ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, maka tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Akibatnya dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk membuat tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer yang menyebabkan kenaikan titik didih. 3. Jelaskan kenapa titik didih larutan garam lebih tinggi dibandingkan larutan gula. Titik didih larutan garam lebih tinggi dibandingkan dengan larutan gula karena garam NaCl terionisasi dalam air menjadi ion-ion Na+ dan Cl-, yang berarti 1 mol NaCl menghasilkan 2 mol partikel terlarut. Sedangkan gula C12H22O11 tidak terionisasi, sehingga 1 mol gula hanya menghasilkan 1 mol partikel terlarut. Semakin banyak partikel terlarut, semakin besar kenaikan titik didih. Oleh karena itu, larutan garam memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan larutan gula. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa larutan dengan zat terlarut yang memiliki tingkat ionisasi lebih tinggi akan mengalami kenaikan titik didih yang lebih signifikan. Larutan garam yang terionisasi menjadi 2 partikel memiliki titik didih lebih tinggi daripada larutan gula yang tidak terionisasi. Fenomena ini disebut kenaikan titik didih yang dipengaruhi oleh jumlah partikel dalam pelarut. Thank you for watching.